Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah malam pertama ibadah kebaktian 10 malam yang biasa kita laksanakan di Gereja Pentakosta Indonesia. Dalam keadaan seperti situasi sekarang ini, maka kita tetap bersatu di dalam ibadah ini dengan live streaming, dan perlu diberitahukan kepada Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah beribadah, maka setelah firman Tuhan ini nanti, maka live streaming kita putus dan nanti masing-masing berdoa, dan siapa yang paling dituakan, yang dianggap tertua di rumah masing-masing, maka itulah yang mengucapkan doa Bapa kami sekaligus menutup ibadah. Demikian pemberitahuan bagi kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dikala Yohanes Pembaptis, maka dia ditanya, apakah kamu Mesias? Bukan. Saya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagai pendahulu untuk mempersiapkan. Dan disaksikan bahwa di belakangku nanti akan ada yang lebih berkuasa. Kalau saya membaptis ini hanya sebagai pertobatan, tapi yang dari belakang nanti, maksudnya Yesus sendiri, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yesus mau naik ke sorga, dia pun berkata seperti itu, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Dan dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara menjadi anak setelah dilahirkan kembali. Jika saudara telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadimu, maka engkau sudah dilahirkan kembali, dan ada Roh Kudus di dalam kamu yang memeteraikan kamu menjadi anak. Tetapi firman Tuhan berkata, jika tidak berbuah, tetap juga ditebang dan dibakar ke dalam api. Nah, di dalam dunia yang seperti ini, kadang-kadang kita juga, apa yang kita lakukan, apa yang kita maksud bisa berubah. Maksud kita juga baik, dengan secara tidak sadar pun kita melakukan kesalahan. Ada dosa yang selalu mengintip dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, maka Roh Kuduslah yang menuntun kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan menghadapi segala perkara.
khususnya dalam situasi sulit, karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Jika ada kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka di situ disertai dengan kuasa Roh Kudusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbuah di dalam kehidupan kita itu bisa hanya kalau Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, karena dialah dinamik dalam kehidupan kita. Dialah yang bisa mengubah keadaan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika suasana ada panas, maka kalau ada dinamo, ya, dia berputar begitu rupa, maka yang panas bisa menjadi dingin, yang sering kita sebut dengan air kondisi AC itu. Di situ ada yang bisa mengubahnya. Saudara tidak bisa mengubah suhu, saudara tidak bisa mengubah segalanya. Tetapi kalau ada dinamo kuasa itu berputar begitu rupa, maka yang panas bisa menjadi dingin. Saudara masukkan air ke dalam refrigerator itu, maka dia menjadi es. Itulah yang bisa mengubah, karena ada dinamo dalam kehidupannya kita, sehingga kita bisa diubah. Kita bisa melampaui segala keadaan karena ada Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap keadaan ini, di dalam setiap tantangan kehidupan, perlu ada sumber kekuatan lain di luar kehidupan kita. Nah, kesanalah kita minta tolong, dan Roh Kuduslah menjadi jaminan dalam hidup kita melampaui setiap persoalan. Apalagi dalam keadaan sulit seperti ini, keadaan tidak menentu, masa depan juga susah untuk diprediksi. Tapi kami percaya, dikala ibadah pada malam hari ini, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kita. Maka terimalah Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dalam hidupmu, maka engkau akan diberdayakan, diberi kekuatan semangat baru yang tidak ada diberikan oleh dunia ini. Itu yang saudara perlukan, dan itu sangat dibutuhkan orang sekarang. Oleh karena itu berdoalah, biar Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita, sehingga bisa kuat melampaui segala situasi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak melakukan kuasa Tuhan, karena kuasa itu akan menyertai kita. Demikianlah janji Tuhan, dikala Dia naik ke sorga, dan kita menantikan pada saat itu, menantikan janji Tuhan, dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Ada kekuatan baru, semangat baru. Jika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang bisa bertobat. Jika mereka pun dianiaya, mereka punya kekuatan. Jika orang telah dibaptis dengan Roh Kudus, mereka dipenjarakan, masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Sama seperti Paulus juga dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, tangan dan kakinya dirantai, tapi masih sempat berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Itu dia katakan dari penjara bawah tanah Filipi. Dari mana kekuatan yang sebesar itu? Itu karena Roh Kudus melimpah dalam hidupnya. Itulah janji Roh Kudus bagi saudara hari ini juga. Dan terimalah, maka saudara akan diberi kekuatan. Terpujilah Tuhan pada hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.